الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يقول الله تعالى في مصحف التنزيل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Segenap para pengurus DKM Masjid Jami' Al-Hijrah Titian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para bapak dan ibu sekalian yang alhamdulillah pada malam hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sampai di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat Isya berjamaah, dan insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan salat tarawih. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita niatkan dari mulai siang hari tadi sampai malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya berdiri di atas mimbar seakan-akan kayak khutbah Jumat ini. Jadi ngelihat tongkat bawaannya gatal mau pegangan aja. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu luar biasa. Kasih sayang yang Allah berikan kepada kita sangat luar biasa nilainya. Tanpa terasa fase pertama di bulan suci Ramadan yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan kepada kita bahwasanya fase pertama adalah fase Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmah kepada kita semua. Sudah sama-sama kita lewati. Alhamdulillah. Ya, fase kedua, fase di mana Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya fase kedua adalah fase ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sering kita dengar. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang puasa karena Allah, niatnya karena Allah, dasarnya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan siapa saja yang melaksanakan qiyamul lail, dia melaksanakan salat Isya berjamaah, salat tarawih, salat witir, salat tahajud, kemudian melaksanakan salat subuh berjamaah, niatnya semua karena Allah Subhanahu wa taala dan didasari dengan imannya, maka Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan di fase kedua kita lah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memasuki fase ketiga yang terakhir. Kira-kira sedih apa girang? Wah, saya kurang yakin. Kalau tampang-tampang begini kemudian dibilang 10 terakhir akan meninggalkan kita Ramadan, terus bilang sedih. Kayaknya itu ucapan yang penuh dengan kedustaan. Padahal dalam hatinya ketika masuk 10 terakhir di bulan suci Ramadan, alhamdulillah sebentar lagi puasa akan habis. Ya, alhamdulillah salat tarawih udah enggak ada lagi. Sayyid Ahmad ibni Muhammad ibni Alawi Al-Maliki, beliau katakan kepada kita semuanya, kun abdullah wa la takun abda Ramadan. Kata Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Maliki, jadilah kalian sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, wa la takun 'abdar Ramadan. Janganlah kalian sekali-kali menjadi hambanya bulan Ramadan.
Apa maksudnya Sayyid Ahmad Ibni Muhammad bin Ali Al-Maliki beliau menyampaikan hal demikian? Karena banyak orang ketika memasuki bulan suci Ramadan ibadahnya meningkat. Yang tadinya kagak pernah masuk ke masjid, gara-gara Ramadan alhamdulillah masuk ke masjid. Dari mulai siang sampai sore orang pikir dia ibadah, ternyata ngadem di masjid. Ada nggak yang begitu? Ada banyak, bukan di sini orangnya, di luar situ. Kata Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, beliau katakan kalau kalian menjadi hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, meskipun Ramadan sudah meninggalkan kalian, meskipun Ramadan sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kalian, kalian tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalian tetap ibadah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalian tetap melaksanakan puasa sunnah, puasa-puasa yang lainnya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Salat malam, tahajud, ya, kemudian membaca Al-Qur'an, semuanya meskipun Ramadan sudah meninggalkan kita semua, tetap kalian melakukan hal itu meskipun Ramadan sudah ada di tengah-tengah kita. Sampai sekarang kira-kira yang khatam Quran sudah lebih dari 3 kali siapa kira-kira? Ada imamnya khatam Quran lebih dari 3 kali, ya. Padahal Al-Imam Syafi'i, beliau ketika memasuki bulan suci Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Artinya sehari Imam Syafi'i bisa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Orang sini kalau sehari khatam 2 kali, jalannya nggak di atas karpet. Ya, orang sini kalau khatam Al-Quran sehari 2 kali khatam, kayak Imam Syafi'i, ya, itu jalannya pasti semuanya adanya di atas air semua udah. Ya, nggak ada yang jalannya di atas karpet, nggak ada. Karena apa? Luar biasa para imam kita ketika masuk bulan suci Ramadan, semangatnya luar biasa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari Ramadan, apakah beliau semuanya menurun ibadahnya? Enggak. Justru Ramadan dijadikan bulan tarbiyah, bulan latihan, bulan di mana 11 bulan yang akan datang dia akan persiapkan di bulan suci Ramadan. Dia persiapkan secara benar bulan suci Ramadan sebagai bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar apa yang disampaikan oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, beliau katakan, "Kun Abdullah wa la takun Abdur Ramadan." Jadikanlah diri kalian sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Ramadan meninggalkan kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala tetap meningkat. Meskipun Ramadan sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita, niat kita untuk meninggalkan kemaksiatan itu tetap kita jaga sampai 11 bulan yang akan datang, insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berapa menit? 2 menit lagi. Kita berada di akhir Ramadan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di sisa akhir Ramadan ini kita bagian dari orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Al-Habib Abdullah bin Ala Al-Haddad, beliau katakan, jika malam Jumat 10 terakhir bertepatan dengan malam ganjil, maka disitulah malam Lailatul Qadar. Kira-kira kemarin kita sudah lewat belum? Malam 23 kemarin, yang ibadah karena Allah, yang semua niatnya di malam hari disandarkan karena Allah, insya Allah itu malam Lailatul Qadar menurut Habib Abdullah bin Ala Al-Haddad yang ngarang Ratibul Haddad. Al-Imam Al-Ghazali, beliau membuat rumusan. Kalau kalian ingin mendapatkan Lailatul Qadar, perhatikan, kata Imam Ghazali, kalau puasanya awal Ramadan bertepatan dengan hari Kamis, maka Lailatul Qadar
bertepatan dengan malam ke-25 semalam. Jadi yang semalam itu ngebohongin istrinya, ya, ibu-ibu yang semalam merasa dibohongin sama suaminya, maka tuh suami berarti melakukan kebohongan selama 1000 bulan. Ayo lo rasain lo. Jadi kalau suaminya melakukan kebaikan di malam ganjil 25 kata Imam Ghazali, maka dia di malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, insya Allah kebaikannya itu sama seperti dia melakukan kebaikan selama 1000 bulan. Itu rumusnya Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Kata Imam Abul Hasan Asyadzili, kata beliau, selama aku mengikuti rumusan yang dibawa oleh Imam Ghazali, aku tidak pernah sekalipun sejak balik tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi malam 25 kemarin yang sudah melakukan ibadah, insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Insya Allah. Yang belum dapat, kemarin saya lupa, ternyata saya enggak ibadah, enggak sholat isya berjamaah, enggak sholat taraweh, enggak sholat subuh berjamaah. Saya sholat di rumah sendirian, merenung, kenapa kok THR kagak keluar-keluar? Bukan karena dosanya, bukan karena ibadahnya yang kurang, bukan. Dia merasa kok saya enggak keluar-keluar THR. Akhirnya dia enggak sholat di masjid, dia sholat di rumah sendirian, enggak sholat subuh. Masih ada rumusan satu kata ulama, kalau pengen malam mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kata ulama dikatakan di dalam surah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Allah sebut Lailatul Qadar sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. 3 kali Allah sebut. Jumlah Lailatul Qadar hurufnya kalau dipisah satu demi satu itu sejumlah 9. Ayo kita hitung. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra, ada 9. Kata ulama, disebut kalimat itu sebanyak 3 kali di dalam Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka ulama merumuskan, kalau kalian ingin menemukan Lailatul Qadar, maka jangan sampai kalian lalai dalam beribadah di malam 27 Ramadan. Karena 9 huruf Lailatul Qadar yang Allah sebut di dalam Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, dikali 3 kali Allah menyebut kalimat itu di dalam surah Al-Qadar, maka jumlahnya adalah 27. Insya Allah kita masih kebagian malam Lailatul Qadar di malam besok. Jadi jangan sampai besok kita melakukan kemaksiatan. Kalau kita melakukan kemaksiatan di malam Lailatul Qadar, seakan-akan kita melakukan kemaksiatan sebanyak 1000 bulan. Kalau kita melakukan kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan kita mendapatkan pahala melakukan kebaikan itu selama 1000 bulan. Jadi mudah-mudahan besok malam Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin, bisa semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa terakhir bulan suci Ramadan, dengan harapan keluar dari Ramadan ini kita benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau 25 sudah lewat, 27 belum datang, besok insyaallah ternyata kita nggak sempat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap-siap di malam 29. Ngapain jemput Lailatul Qadar? Bukan belanja sama istri. Ya, jadi kalau misalkan 23 kemarin sudah lewat, 25 sudah lewat, 27 nggak sempat dikerjain, 29 kalau pengen dapat pahala yang lebih besar dari pahala iktikaf di dalam masjid, ya, maka girangin istri kalian. Ya, kata Nabi SAW, ada satu pahala yang nilainya lebih besar daripada 60 tahun kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Idkhalus surur fi qalbil mu'min khairun
min sittina ibadah. Orang yang mampu menggembirakan hati orang mukmin itu pahalanya lebih besar daripada 60 tahun kalian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang merasa 21, 23, 25, 27 tidak maksimal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam 29 cobalah kita amalkan hadis ini, menggembirakan hati orang-orang yang ada di sekitar kita dengan jalan apa? Belanja ke mall. Insya Allah itu mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 60 tahun kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita, keluarga kita, sanak famili kita, tetangga kita, semuanya yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita semuanya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita agar diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah kita sejak awal Ramadan hingga akhir Ramadan, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mendapatkan lipatan ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.